Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang masih memberkati kesehatan, kekuatan, keafiatan, masih memberkati kemudahan, kelapangan dan kesempatan, serta masih memberkati kenikmatan dan ketaatan dalam beribadah dan beramal soleh untuk mendapatkan maghfirahnya, untuk mendapatkan mahabbahnya, untuk mendapatkan cinta dan ridhonya, serta untuk mendapatkan karunia dan keberkahannya. Sebab itu merupakan 6 kebutuhan primer kita agar hidup kita aman dan bahagia, serta sukses dan selamat baik di dunia yang fana ini maupun di akhirat yang kekal abadi nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tema kita yang sedianya berkaitan dengan penghuni neraka yang dihujat, itu kemarin sudah disiapkan, tapi ada yang ngehack, sehingga semua materi kajian dari tahun 2000 sampai 2026 hilang semua ya. Maka kemudian pada subuh pagi ini kita akan mencoba mengaji dan mengkaji satu tema tentang aneka atau macam-macam azab neraka yang diancamkan Allah kepada para pendosa dan pelaku maksiat. Jadi azab neraka itu tidak satu macam, tapi macam-macam sesuai dengan jenis dosa dan kemaksiatannya. Karena ketika berbicara tentang dosa dan maksiat, Allah membalasnya dengan adil. Tapi ketika membalas ketaatan dan ibadah serta amal soleh, Allah membalasnya dengan kebaikan. Jadi ketika membalas kejahatan, Allah balas dengan keadilan. Tapi ketika membalas yang namanya ibadah dan ketaatan, Allah balas dengan ihsan, dengan kebaikan. Jadi kalau orang berbuat dosa dan maksiat, Allah balas satu kali. Tapi kalau manusia ibadah dan amal soleh atau berbuat baik, Allah balas berkali-kali dan berlipat ganda, lebih baik, lebih besar dan lebih kekal. Itulah yang seharusnya mendorong kita untuk semakin semangat beribadah dan beramal soleh, diantaranya memakmurkan masjid dengan sholat berjamaah, kemudian hadir di majelis ilmu. Jadi aneka azab neraka yang diancamkan Allah kepada para pendosa dan pelaku maksiat itu dalam bahasa Arab azab itu dimaknai sebagai al-uqubah wal jaza ala dzanbi awil maksiat. Apa itu azab? Azab itu hukuman. Azab itu siksaan dan balasan terhadap dosa atau maksiat. Jadi Allah itu pasti menghukum. Allah itu pasti membalas. Allah itu pasti menyiksa orang yang berbuat dosa atau maksiat kalau kemudian sampai mati tidak bertobat. Kemudian wahuwa ma tujibul alam wal masyaqah. Azab itu adalah sesuatu yang menimbulkan rasa sakit, menimbulkan rasa pedih dan menimbulkan penderitaan. Jadi manusia yang diazab itu pasti merasakan sakit, pasti merasakan pedih dan perih, atau merasakan penderitaan,
di samping menanggung hina, ya, menanggung malu, ya. Nah kemudian ya, azab secara bahasa berasal dari kata ya, azab, ya, yang maknanya menyiksa atau membuat pedih, ya. Jadi sesuatu yang menyiksa dan membuat pedih itu namanya azab. Nah dalam Al-Quran kata azab itu banyak digunakan, ya, untuk menggambarkan hukuman Allah, siksaan Allah, ya, balasan Allah baik di dunia seperti musibah, bencana, ya, dan kekalahan, ya. Jadi kalau umat Islam kalah dan kalah terus, itu azab itu sebenarnya, ya. Kemudian maupun di akhirat kelak, ya, seperti azab kubur, ya, dan azab neraka, ya, dan juga azab ketika di alam mahsyar, ya. Nah sebagai contoh, ya, untuk orang yang kufur nikmat atau tidak bersyukur, Allah berfirman, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangatlah keras, ya, gitu. Jadi orang yang bersyukur itu pertama selalu berzikir kepada Allah, mengingat dan menyebut nama Allah. Kemudian orang yang bersyukur atas nikmat Allah itu selalu, ya, beribadah dengan sebaik-baiknya kepada Allah. Ibadah sebaik-baiknya kepada Allah disebut ihsan, ya. Beribadah kepada Allah seolah-olah melihat Allah, atau kalau tidak bisa ibadah kepada Allah dengan yakin bahwa ketika ibadah itu dilihat oleh Allah. Makanya ibadahnya itu sungguh-sungguh, ya, ibadahnya itu ikhlas, ya, ibadahnya itu jujur, ya. Tidak dalam rangka apa namanya itu, ya, acting, ya. Ada yang ibadahnya itu acting, ya. Iya, bagi sembako, bagi zakat, kemudian diundang wartawan, nggak seperti itu, ya. Dan aneka azab neraka yang diancamkan Allah kepada pendosa dan pelaku maksiat itu diantaranya pertama diseret di atas wajah, ya. Jadi nanti ada orang yang diazab itu dengan, ya, menggunakan wajahnya untuk berjalan, ya. Coba, ya, ada sekarang yang bisa jalan dengan wajah ada nggak? Ya. Ya. Kalau yang berjalan dengan kepala itu masih bisa kan? Ada tuh yang berjalan dengan kepala loncat-loncat. Tapi kalau selamanya ini juga ya, pegal juga ya. Ya. Jadi tiap hari itu berjalan dengan kepala. Ini nanti ada orang yang diazab di neraka dengan berjalan menggunakan wajahnya, ya. Dan ini bukan dongeng, ya, bukan hoax, ya. Jadi an Abi Hurairah, hadisnya dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah bersabda, kata Abu Hurairah, ya. Jadi inna sesungguhnya manusia itu yusyaruna akan dikumpulkan oleh Allah yaumal qiyamah pada hari kiamat, ya, salah satu asna, ya, dengan terbagi menjadi 3 golongan, ya. Jadi ini azab di alam mahsyar, ya, di akhirat setelah dibangkitkan dari alam kubur. Jadi kata Rasul, sesungguhnya manusia itu akan dikumpulkan oleh Allah pada hari kiamat, ya, menjadi 3 golongan. Asnaf itu golongan, ya. Kalau zakat ada 8 asnaf, ya. Kalau infak ada 5 asnaf. Tapi di akhirat ketika dikumpulkan oleh Allah ada berapa asnaf? 3 asnaf. Yang pertama sinpun masyin, ya. Ada golongan, ya, yang jalannya dengan kaki, jalan kaki, jalannya dengan kaki, ya. Kemudian wasinfun raqib, ada yang jalannya itu dengan berkendaraan, ya. Jadi ternyata ini hadisnya sahih, ya. Di alam mahsyar itu ada yang pakai kendaraan, ada yang tidak pakai kendaraan, ya. Enakan mana dia? Enakan jalan pakai kaki, enak jalan pakai kendaraan, ya. Ya. Alam mahsyar itu luas banget, ya. Ya, walaupun tidak ada bukit, tidak ada lembah, ya. Tidak ada dataran tinggi, tidak ada daratan rendah, datar semua, rata, ya. Jalan kaki, ya.
luas banget itu. Ya. Mau sampai ke jembatan yang dibentangkan di atas neraka, yang endingnya surga, oh itu masih jauh tuh, masih jauh itu. Jalan kaki bayangkan, ya. Ada yang kuat jalan kaki dari sini ke mana ya? Ke Bogor, kuat nggak jalan kaki? Ya. Ya, ini jalan kakinya tuh terus sampai mentok di jembatan yang dibentangkan di atas neraka untuk diseberangi. Ya. Ada yang kecebur, ya. Ada yang sampai ke surganya tuh baret-baret, ada juga itu. Ya. Kemudian wasin pun rokib, ada golongan ya yang dikumpulkan di alam mahsyar itu berkendaraan, ya. Nggak tahu motor, sepeda atau mobil atau pesawat, ya nggak tahu nih, ya. Sesuai dengan amalnya, ya, sesuai dengan amalnya itu. Kemudian wasinfun ala wujuhihim, ada golongan yang berdirinya menghadap Allah itu, kemudian berjalannya itu, ya, ketika melangkahkan, ya, kakinya itu dengan apa? Dengan wajahnya. Setelah dihisab, jalan bayangkan, ya, di alam mahsyar pakai wajah. Ya. Ini tersiksanya luar biasa, dan ini terhinanya luar biasa. Ini makhluknya luar biasa. Jalan dengan wajah. Ya. Kalau di dunia kan kita tidak bisa membedakan mana yang berdosa, mana yang maksiat, mana yang tidak. Kemudian dosa dan maksiat apa yang dilakukan kita juga tidak tahu. Tapi yang jelas setiap kita ada dosa nggak? Ada maksiat nggak? Tapi dengan kasih sayang Allah, Allah tidak memperlihatkannya. Tapi nanti di sana diperlihatkan tuh. Jadi ada yang jalan dengan kakinya, ada yang jalan dengan kendaraan, ada yang jalan dengan wajahnya. Yang ketiga tuh paling menderita nih, ya. Ya. Maksudnya diseret di atas wajah mereka, ya. Bayangkan diseret, ya, dengan jalan kaki saja udah tersiksa. Ini jalan dengan wajah diseret itu, diseret, ya. Kemana? Ke neraka, ya. Jalannya dengan wajah. Kila, kemudian Rasul, ya, ditanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa yamshuna ala wujuhihim, ya. Wahai Rasulullah, bagaimana mereka berjalan di atas wajah mereka? Ya. Memang bisa nanti di alam mahsyar manusia disiksa disuruh jalan dengan wajahnya. Ya. Qala, kata Rasul, ya, beliau bersabda, innal ladzina amsyahum ala arjulihim qadirun ala ayumsyahum ala wujuhihim. Jadi sesungguhnya Allah yang kuasa membuat mereka berjalan dengan kaki, mampu pula membuat mereka berjalan di atas wajah mereka. Bahkan ada yang berjalan dengan badannya. Coba, Allah menciptakan makhluk yang berjalan dengan badannya. Apa tuh? Ular, apa lagi tuh? Cacing, ya. Bahkan ada orang yang berjalan, ya, dengan kakinya bukan 1, 2, 3, 4, tapi 1000. Kenapa dikatakan 1000? Karena malas ngitung, ya. Pak Parno udah menghitung ada berapa sih kaki 1000? Itu padahal 1000 aja. Itulah manusia, ya, malas itu melakukan penelitian. Ngelihat, udah 1000 aja lah, paling gampang. Ya. Pak Rijal udah pernah ngitung ada berapa sih sebenarnya? Ya. Ada yang berjalan dengan kaki 1000 gitu. Jadi kalau Allah mampu menjadikan manusia berjalan dengan kakinya, maka Allah juga mampu, ya, menjadikan manusia berjalan dengan wajahnya. Tapi berjalannya bukan menuju sorga, ilanar, menuju neraka. Siapa yang mau jalan menuju neraka, makanya diseret. Kalau nggak diseret nggak mau jalan dia. Ya. Cuman menderitanya luar biasa. Ini hadisnya sahih. Riwayat Tirmidzi nomor 3142 dan hadisnya kemudian hasan sahih, ya, atau sahih tapi hasan. Ahmad, ya, dalam musnadnya, ya. Kemudian Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, ya, ini. Jadi ada dasarnya. Kalau tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya, itu namanya khurafat dan tahayul, ya. Gitu. Nggak boleh, ya, kita mempercayainya, ya. Yang kedua, ya, jadi manusia nanti disiksa, ya, di neraka oleh Allah karena dosa dan maksiatnya dengan cara ditertawakan.
diledek, dihina, ya. Tapi yang menghinanya di samping ya, manusia yang lainnya, ya, di samping tadi penghuni neraka dan penghuni surga, juga neraka ikut apa? Ikut menertawakan. Ya. Jadi neraka itu bisa tertawa. Neraka itu bisa tertawa. Neraka itu bisa marah itu. Neraka itu. Ya. Nah, ini hadisnya sahih. Ya. Dari Hudzaifah ya, Al-Yamani. Ya. Semoga Allah meridhoinya. Ya, telah bersabda Rasulullah SAW, yusyarul mutakabbirun, orang-orang yang takabur, orang-orang yang sombong itu akan dikumpulkan yaumal kiamati amsal, ya apa nih, adzurra fi suwari rijal, ya. Jadi akan dikumpulkan di alam mahsyar pada hari kiamat orang-orang yang sombong itu, ya, dalam keadaan, dalam bentuk, ya, makhluk yang kecil, ya, seperti semut, ya, tapi wujudnya manusia. Ya. Kalau sekarang yang paling kecil namanya apa? Liliput, ya. Ya. Kalau kayak ucok babab itu apa namanya? Ya? Iya, ada yang lebih kecil. Nanti di alam mahsyar ada manusia yang ukurannya seukuran semut. Siapa? Orang yang merasa dirinya besar, ya. Orang yang sombong. Jadi semakin sombong dikecilkan itu, ya. Jadi semakin sombong semakin dikecilkan oleh Allah. Bayangkan, ya. Jadi lihat kiri kanan manusia gede-gede, sementara dirinya segede semut. Bisa dibayangkan itu, ya. Nah, ini benar-benar nih, ya, masalah akidah, ya, masalah keimanan, masalah keyakinan, ya. Yaksyahum, ya. Apa namanya? Adzullu min kulli makan. Kehinaan menyelimuti mereka dari segala arah, ya. Jadi karena merasa kecil dia merasa hina, ya. Ya. Kita berdiri dengan orang yang tinggi, ya. Kira-kira merasa rendah gitu. Rendah, ya. Ini kita segede semut, yang lain gede banget, ya. Itu hina banget, rendah banget, malu banget, ya. Jadi menyelimuti segala arah, ya. Fayusakuna ila sijni fi jahannam yusama bulas, ya. Itu manusia yang segede semut itu akan digiring oleh malaikat menuju penjara. Ya, jadi neraka itu ada penjara. Ya. Jadi agama Cina kuno tidak percaya adanya neraka, tapi percaya bahwa nanti manusia akan disiksa di penjara. Namanya agama yang, ya. Dalam Islam yang namanya neraka itu tidak hanya dalam bentuk penjara, ada dalam bentuk lubang. Ya. Jadi neraka jahanam itu ada lubang itu, berarti lebih dalam. Ditutup, nanti kalau ada penghuninya baru dibuka, ya. Ketika lubang neraka jahanam itu ditutup, panasnya luar biasa. Ketika dibuka lebih panas lagi, ya. Dan itu disediakan bagi orang yang tidak ikhlas dalam beramal, tidak berikhlas dalam ibadah dan amal soleh. Ingin dilihat orang, ingin didengar orang, ya. Ingin diviralkan oleh orang, ya. Karena sekarang nggak diviralkan, ya. Ingin supaya banyak yang like-nya, ya. Padahal itu bisa jadi, ya. Ingin banyak yang like, subscriber, ya. Ingin banyak juga duitnya, ya. Ada orang yang dari hasil itu bisa miliaran, ya. Ada, ya, miliaran, ya. Ya. Gampang banget cari duit. Tapi yang jadi masalah dia ikhlas nggak? Kalau ria, hati-hati. Neraka jahanam bagian dalamnya itu ada lubang, dibuka, dimasukkan, kira-kira panasnya seperti apa. Neraka jahanam aja berlindung kepada Allah dari yang namanya jubul hazan. Jubul hazan itu artinya lembah duka, ya, lubang yang di dalamnya penuh dengan kesengsaraan dan penderitaan, ya. Namanya bulas, ya, namanya bulas. Bulas itu penjara yang ada di neraka, ya. Kemudian ta'luhum narul anyar, api neraka menyala-nyala menimpa mereka, ya.
Jadi bayangkan ya, segede semut digiring dimasukkan ke neraka. Ya. Kira-kira kalau kita nyalain api dengan korek api dengan semut jadi mana tuh? Jadi korek api itu. Ini apinya lebih gede daripada nyala korek api itu. Ya, itu. Jadi benar-benar suasananya tuh mencekam, menakutkan, mengerikan. Kemudian ketika merasa haus, yusqauna, mereka akan diberi minum oleh Allah min tinatil khabal, ya dari minuman nanah penghuni neraka. Jadi penghuni neraka itu ya akan dijadikan kayu bakar di samping batu ya, dan kemudian meleleh, dan nanahnya ya itu akan dijadikan minuman penghuni neraka ya. Orang yang sombong, bayangkan orang sombong itu dikasih minumannya apa? Nanah ya. Nanah itu kan darah yang sudah busuk ya. Itu ya. Itu. Kemudian dalam beberapa riwayat ya, itu ada lafadznya itu ya, yutawwiquhum al-adzabu min kulli makan. Azab melingkari mereka, mengelilingi mereka, mengepung mereka dari segala sisi ya. Bagian luarnya api, bagian dalamnya apa? Asap dan air panas ya. Jadi tidak ada makanan ya. Jadi jangankan makan, jangankan minum, napas saja susah banget ya. Karena di dalam neraka itu ada yang namanya asap hitam pekat yang kalau dihirup itu merintih kesakitan ya. Dan lama banget itu siksaannya tuh ya. Coba memadamkan kebakaran ya, masuk ke dalam rumah yang terbakar, itu nggak bakal lama tuh, mati itu ya. Ya, jangankan terbakar asapnya, terbakar apinya, menghirup asapnya saja bisa mati. Nah, di neraka ada asap, ada air ya, tapi airnya air panas, asapnya hitam pekat, dan itu dikepung, dikelilingi orang-orang yang sombong itu dengan api neraka yang menyala-nyala. Api itu bahasa Arabnya nar, tapi kalau apinya banyak sampai mengepung namanya anyar ya. Nah, azab ini diancamkan oleh Allah kepada orang yang ria dalam berjihad, ria dalam berilmu, dan ria dalam berderma ya. Ria itu padahal syirik kecil ya. Ria itu syirik kecil. Kalau menyekutukan Allah itu syirik besar, menyembah berhala ya, mengkeramatkan kuburan, minta-minta ke kuburan, itu syirik besar. Tapi ada ria syirik kecil, tapi dampaknya luar biasa, dikepung dengan api yang sangat banyak itu, merasakan panas yang luar biasa. Kemudian ya tadi, kalau sombongnya sombong luar biasa, itu akan dijadikan manusia yang ukurannya sebesar semut ya. Jadi yang diancamkan oleh Allah dengan neraka ini, pertama orang yang riya dalam berjihad, orang yang riya dalam berilmu, dan orang yang riya dalam berderma, berzakat, berinfak, dan bersodakoh. Ya, gitu. Makanya sekarang cara sodakoh, cara infak dan zakat itu, ya rata-rata kalau di masjid yang sudah menggunakan IT sudah tidak pakai kotak amal lagi ya, pakai apa namanya? Barcode ya, barcode. Tapi kadang-kadang suka disalahgunakan ya. Jadi kita masuk nyeken, ternyata masuknya bukan ke masjid, kepada orang yang ngehack barcode itu ya. Jadi bahaya kalau ilmu tidak dilandasi dengan iman ya, digunakan untuk kejahatan ya. Nah, ini hadisnya dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Sami itu aku mendengar, aku pernah mendengar Rasulullah SAW yakul, beliau bersabda, inna awalan nas ya yuqda yaumal qiyamah alai, sesungguhnya manusia pertama yang akan divonis setelah dihisab ya, itu ada tiga ya, ada tiga. Jadi kalau dihisab ya, pertama ya siapa dulu kan, yang berkaitan dengan berkaitan dengan jasad, berkaitan dengan ilmu, berkaitan dengan harta, berkaitan dengan kesehatan dan kekuatan. Tapi nanti yang pertama divonis itu ada 3 orang.
Yang pertama rajulun ya ustuhida, orang yang mati syahid itu. Orang yang mati syahid syuhada itu. Ya, yang pertama dihisab itu syuhada. Ya, apa yang pertama divonis itu syuhada. Ya. Tapi bukan syuhada yang Imam Rawatib ya. Syuhada itu orang-orang yang mati syahid. Ya. Ya. Kemudian Pak Utia bihi, diperlihatkan tuh pahalanya. Jadi pahala yang paling utama, pahala yang paling afdal, pahala yang paling besar itu adalah orang yang mati syahid. Diperlihatkan. Fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha. Diperlihatkan nikmatnya tuh, nikmat orang yang mati syahid. Dan ternyata dia tahu dengan kenal nikmat yang akan didapat. Tapi kemudian qala, ya Allah bertanya, ya, fama amilta fiha, ya, dengan nikmat-nikmat yang aku berikan kepadamu, kamu gunakan untuk melakukan apa? Kan ditanya tuh, ya. Jadi Allah tuh ngasih nikmat, apakah disyukuri atau dikufuri? Yang ditanya adalah orang yang mati syahid. Jadi nikmat yang aku berikan kepadamu, kamu gunakan untuk melakukan apa? Qala, ya, qataltu fika hatta ustuhidtu. Aku berperang di jalanmu karena engkau sampai aku mati syahid. Wah, pede banget itu. Pede banget itu, ya. Gitu. Makanya ketika kita berbuat baik, jangan sombong. Tapi ketika kita berbuat jahat, itu jangan putus asa dengan rahmat Allah. Qala, apa kata Allah? Kadzabta, bohong kamu. Ya. Walakinnaka qatalta, ya. Liyuqal jari faqad qila. Kamu sebenarnya berperang, ya. Itu bukan karena aku, ya. Bukan karena Allah, ya. Ya. Tapi kamu ingin disebut sebagai pemberani, ya. Ingin disebut pahlawan, kan? Dan itu sudah dikatakan, kamu luar biasa, kamu hebat, kamu pemberani. Itu waktu di dunia. Dan dia senang dipanggil itu, ya. Nah, dia ini kan dilihat itu CCTV-nya. Ya, bahkan CCTV yang bisa membaca hati, ya, karena keikhlasan itu kaitannya dengan hati. Sampai sekarang belum ada, ya, alat untuk mendeteksi hati, ada ya? Belum ada kan? Kalau hati kaitannya dengan liver itu ada, tapi kaitannya dengan tadi keikhlasan, ya, kerendahan hati itu belum ada, kesombongan. Nah kemudian semua umiru bihi, ya, malaikat diperintahkan itu, ya. Untuk apa? Ya. Untuk ya apa? Payushabu ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Ada malaikat yang diperintahkan agar dia diseret di atas wajahnya lalu dilemparkan ke dalam neraka. Ya. Diseret di atas wajahnya. Ya. Gitu. Kalau yang lain kan dibelenggu, dirantai, kemudian kakinya disatukan dengan dagunya. Kemudian baru dilemparkan. Kalau ini diseret, ya. Kira-kira enak diseret, enak dilemparkan ya. Tapi diseretnya bukan dengan kakinya, tapi dengan wajahnya tuh. Itu yang pertama. Yang kedua, warajulun ta'allamal ilma. Ya. Orang yang hadir di majelis ilmu. Rajin semangat mengkaji ilmu. Enggak pernah absen gitu, ya. Jadi hadir terus karena semangat serius itu, ya. Bahkan ustadznya juga dia pilih yang istimewa. Kalau ustadz yang ece-ece nggak mau dia, ya. Apalagi yang abal-abal. Jadi benar-benar ustadznya tuh benar-benar ustadz gitu ya. Gitu. Kemudian setelah dia dapat ilmu, wa'allamahu, dia mengajarkannya kepada orang lain. Kemudian waqara al-Quran, dalam waktu yang sama dia selalu baca Quran. Ya, ada itu, ya. Orang lain memakan, orang lain ngobrol, dia baca Quran. Nah, itu bisa hati-hati kalau ria, ya. Coba mending makan ikhlas, ya, mending ngobrol ikhlas,
mending baca Quran ria. Soalnya waktu saya KKN 2 bulan, itu teman-teman ya, itu sholat subuhnya jam 6 itu sholat subuhnya, sebagian setengah 6 ya. Kan saya ke masjid terus pakai toa yang pakai aki itu ya, gitu. Kemudian dari jam 4 sampai adzan subuh saya terus manggil supaya orang mau ke masjid. Alhamdulillah 2 bulan nggak ada yang ke masjid tuh, nggak ada. Termasuk yang KKN itu nggak ada yang ke masjid tuh. Saya tanya, kenapa nggak ke masjid? Kan ibadah itu harus ikhlas katanya. Jadi kalau adzan subuh saya nggak ikhlas ngapain? Mending jam 6 ikhlas kan gitu. Ada aja ya, ada itu. Soalnya itu kan mahasiswa. Kalau siswa mah enggak. Karena mahasiswa kan banyak ini. Kalau jam 6 ikhlas ya berarti jam 6 lah daripada adzan subuh ke masjid sholat nggak ikhlas kan gitu. Makanya ada yang nanya, mending ngobrol ikhlas, mending baca Quran ikhlas. Mending dua-duanya ikhlas ya. Dua-duanya ikhlas. Kalau tidak ikhlas tadi ya akan diseret ya dengan wajahnya, kemudian dimasukkan ke neraka. Ya. Ada yang kedua, orang yang belajar ilmu, mengajarkan ilmu, bahkan baca Al-Quran. Ya. Ini ada kaitannya dengan ustadz, ada kaitannya dengan jamaah, ada kaitannya dengan qori itu. Ini ya, hati-hati tuh. Ya. Didatangkanlah ia dan Allah memperlihatkan nikmatnya, ia pun mengakuinya. Ya. Jadi nikmat Allah ya, yang diberikan ya kepada ya tadi apa? Ustadz, kiai, ulama, ajengan dan jamaahnya atau pengikutnya dan orang yang qori baca Quran. Ya, fama amilta fiha, ya, nikmat yang aku berikan kepadamu kamu gunakan untuk melakukan apa? Qala, kata orang itu, ta'allamtul ilma, aku gunakan untuk menuntut ilmu, belajar ilmu. Wa alamtuhu, dan aku gunakan untuk mengajarkannya. Wa qara'tu fikal Qur'an, dan aku gunakan untuk membaca Quran karena engkau, bukan karena siapa-siapa, ya. Qala, kata Allah, kadzabta, bohong kamu. Walakinnaka ta'allamta liyuqal alim. Sebenarnya kamu belajar ilmu itu agar disebut alim, katanya. Alim, ya. Alim kan, ya. Orang yang berilmu, ya. Supaya disebut ustadz, kiai. Kalau tidak dipanggil ustadz nggak nengok gitu. Ya. Atau kalau tidak dipanggil kiai ngambek dia. Gitu. Wa qara'tal Qur'an, ya. Dan kamu membaca Al-Quran liyuqal qori, agar orang memanggilmu qori. Qori. Gitu. Iya. Kan ada tuh di spanduk itu ya. Khotib mubalik internasional. Hati-hati itu ya. Ya. Tapi panitia nggak berani kan, khotib mubalik lokal, apa mubalik nasional, mubalik internasional. Itu bisa jadi ya berangkat dari hati yang ria itu, ingin dipuji ya. Nah, ada orang yang membaca Al-Quran itu karena disebut apa? Disebut qori. Wa faqad qila, dan itu sudah dapat dikatakan kepadamu sebagai qori. Nah, tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian diperintahkan agar ia diseret di atas wajahnya lalu dilemparkan ke dalam neraka. Jadi di neraka itu banyak qori itu ya. Di neraka banyak ustaz itu. Banyak kiai, banyak ajengan. Jamaah juga banyak. Jamaah. Iya. Makanya jangan sombong gitu. Ya. Kalau tidur di masjid itu buktinya bahwa tempat ngaji itu bikin tenang, bikin nyaman. Makanya ustaz jangan ganggu. Dosa kalau ganggu. Ya. Kalau tidak tenang, tidak nyaman, gak mungkin tidur kan? Iya, makanya jangan diganggu. Gak boleh kita mengganggu ketenangan orang. Ya. Cuman nanti yang dapat bukan ilmu, tapi iler. Kemudian warajulun, ada juga yang ketiga nih, orang wasa'allahu alaihi, Allah luaskan rezekinya. Jadi uangnya tuh bukan jutaan, bukan miliaran, tapi triliunan. Ya. Kemudian ya wa'atahu
min asnafil mali kullihi, dan Allah memberinya berbagai macam jenis harta. Punya sawah, punya kebun, punya tanah, punya kendaraan mewah, punya jet pribadi, punya villa, punya apartemen. Itu luar biasa punya ya. Kalau kita mungkin jangankan rumah ya, sendiri ngontrak kan itu ya. Ada yang disempitkan rezekinya, nggak punya rumah sampai ngontrak. Ada juga jangankan punya rumah, jangankan ngontrak ya. Dia tinggal di kolong jembatan, ada itu. Ini luar biasa. Rumahnya tuh ada yang dia beli nggak pada ditempatin sampai dipenuhi alang-alang tuh. Ada ya? Gitu. Saya di daerah mana? Daerah Yon Air tuh, kemudian Green Garden itu ada tuh rumah-rumah mungkin yang punyanya udah meninggal atau kemudian yang punyanya jauh itu sampai tumbuh alang-alang di depan rumahnya ya. Bahkan kemarin kata Pak Andi Muin ya ada rumah kemudian karena nggak pernah ditempatin penuh dengan alang-alang, itu jendelanya diambil, pintunya diambil gitu ya. Itu namanya sayang ya, harta tidak bermanfaat. Jangankan berkah, bermanfaat juga enggak ya. Kemudian yang selanjutnya, fa'utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha. Didatangkanlah ia oleh Allah dan Allah memperlihatkan nikmatnya, ia pun mengakuinya. Nikmatnya itu bukan satu macam-macam ni'am itu macam-macam nikmat. Qala, apa kata Allah? Fama amilta fiha, dengan nikmat yang macam-macam itu yang aku berikan, kamu gunakan untuk beramal apa, katanya. Qala, kata orang itu ya, ini bukan orang kaya, konglomerat ya. Ma taraktu ya min sabilin tuhibu an yunfiqa fiha illa anfaqtu fiha laka. Ia menjawab, tidak ada satu jalan kebaikan pun yang engkau sukai kecuali aku menginfakkan hartaku di sana. Jadi banyak orang yang kaya raya kemudian dermawan luar biasa ya. Itu ada di daerah Jatinegara ya. Dia jualan tapi 70% dari keuntungannya itu digunakan untuk menghajikan dan mengumrahkan orang. Jadi dari keuntungannya dia cuma ngambil 30%. Yang 70% dia sisihkan untuk memberangkatkan haji dan umrah orang lain. Luar biasa tuh. Ya, itu. Ada dengan kekayaan itu digunakan untuk untuk bangun masjid, bangun pesantren ya. Ada juga guru ngaji ya. Kemudian didatangkan ke rumahnya ngajar anak-anaknya, 1 bulannya gajinya 7 juta. 7 juta ya gitu. Pak Danis mau ngaji anak-anak 7 juta itu. 7 juta. Tapi hasilnya luar biasa. Anak kecil hafal Al-Qur'an, bacaannya luar biasa. Kalau dengar itu bisa nangis tuh. Itu pintar itu guru ngajar. Sebab ada orang guru tuh pintar sendiri. Suaranya bagus tapi ketika diajarkan kepada muridnya tetap aja muridnya jelek suaranya. Nah itu ada tuh. Ini pintar banget itu. Jadi orang tuanya puas 1 bulan ngasih 7 juta kepada guru itu. Kenapa? Bukan hanya hafal Quran, anak itu bagus banget bacaannya, tahsinnya bagus, tahjidnya bagus, tahfidnya juga bagus itu. Ya. Jadi aku gunakan untuk ya keperluan di jalan kamu, ya jalan engkau ya Allah, ya dalam segala hal, ya. Jadi banyak beramal tuh. Qala, kata Allah apa? Kadzabta, bohong kamu. Walakinnaka ya fa'alta liqal jawad. Kamu sebenarnya melakukan semua itu agar kamu dikatakan jawad. Jawad itu orang dermawan, ya, orang yang murah hati. Faqad qila, dan kamu sudah dapat. Kamu itu termasuk orang yang dikatakan dipanggil dermawan. Tsumma umira bihi fasuhiba ala wujuhihim tsumma ulqiya finnar. Kemudian diperintahkan kepada malaikat agar ia diseret di atas wajahnya lalu dilemparkan ke dalam neraka. Ini hadisnya Sahih Muslim ya. Kemudian Ahmad, Nasai dan Tirmidzi. Wallahu a'lam. Silakan ada yang tanya.